Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang beranggotakan saya sendiri Dwi Siti NPM 028, Norma Alif Cahyani NPM 063, Novia Mutiara Argita NPM 090, dan Arin Sukma Permata NPM 114. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengintisarian, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Menurut Abdul Halim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Salimba 4, mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangkaian pelaksanaan APBD dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengintisarian, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Selanjutnya, tujuan dan fungsi sistem akuntansi pemerintah daerah. Dibentuknya sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu sistem akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Akuntabilitas ini tujuannya mengharuskan tiap pegawai atau badan yang mengelola keuangan negara harus memberikan pertanggungjawaban dan perhitungan atas laporan keuangan. Yang kedua, manajerial. Akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Yang ketiga, pengawasan. Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Yang keempat, menjaga aset. Sistem akuntansi ini dapat digunakan untuk menjaga aset kementerian, lembaga, perangkat daerah melalui metode pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara konsisten, sesuai dengan standar serta praktek akuntansi yang mampu diterima secara umum. Yang kelima, penyediaan informasi anggaran dan keuangan. Sistem akuntansi ini juga berfungsi untuk menyediakan berbagai informasi yang akurat dan juga tepat waktu terkait anggaran dan kegiatan keuangan kementerian, lembaga, perangkat daerah yang selanjutnya akan berguna sebagai daerah pengukuran performa guna menentukan tingkat ketaatan pada pihak otorisasi anggaran dan demi tujuan akuntabilitas. Audio Jungle. Selanjutnya, karakteristik sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, sistem akuntansi pemerintah daerah ini memiliki dua fungsi yang sama dengan sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama itu ada basis kas. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini menggunakan basis kas untuk laporan realisasi dan basis akrual itu untuk neraca. Nah, basis kas ini pada sistem akuntansi pemerintah daerah itu digunakan pada saat pendapatan diakui dan dicatat pada saat diterimanya kas oleh rekening kas daerah, serta belanja itu akan diakui dan dicatat pada saat dikeluarkannya kas dari rekening kas daerah. Yang kedua itu sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Nah, sistem pembukuan berpasangan ini didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, setiap transaksi yang dibukukan itu dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. Nah, pada double entry system ini tidak mungkin
terjadi kesalahan pencatatan atau selisih, kecuali ada faktor dari kesalahan manusia dan salah klarifikasi akun. Misalnya akun kas itu dimasukkan di dalam sisi piutang. Selanjutnya, akuntansi pemerintah daerah di PPKD dan SKPD. Nah, akuntansi pemerintah daerah ini dilaksanakan oleh dua subsistem. Yang pertama, sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, sistem akuntansi pemerintah daerah ini menjadi tanggung jawab pejabat penatausahaan keuangan daerah atau PPKD yang bertugas untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemerintah daerah, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan masih lain sebagainya. Yang kedua itu sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah. Nah, sistem ini itu menjadi tanggung jawab penjabat penatausahaan keuangan SKPD. Nah, di sini itu transaksi-transaksi yang terjadi itu di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan kepada bendahara umum daerah. Nah, pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan suatu kerja itu wajib dilakukan, meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja aset, dan selain kas. Selanjutnya, komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari yang pertama itu laporan anggaran, yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kedua itu laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian kita akan membahas tentang dasar hukum dari sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, dasar hukumnya itu di sini ada 4. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Nah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, yang kedua yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pinjaman daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Yang ketiga yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan juga yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yaitu penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Perubahan mendasar saat era reformasi pada pengelolaan keuangan daerah adalah adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar daripada pengelolaan anggaran. Paradigma pengelolaan keuangan daerah ini menuntut lebih besarnya akuntabilitas, adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini maka diperlukan alat untuk mengelolanya, yaitu akuntansi. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dikatakan mencapai efektivitas apabila menyelesaikan kegiatan atau proyek pemerintah bisa tepat pada waktunya,
dan di dalam batas anggaran yang tersedia. Atau dengan kata lain, telah mencapai tujuan dan sasaran seperti yang direncanakan sebelumnya. Nah, informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi pemerintah daerah ini itu akan digunakan untuk mengambil keputusan, tindakan-tindakan, dan juga kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan keuangan daerah. Struktur organisasi pemerintah daerah. Nah, struktur organisasi itu merupakan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan juga dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi pada pemerintah daerah itu ada 3, yaitu pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, yang selanjutnya adalah jenis transaksi. Jenis transaksi dapat dirinci berdasarkan struktur APBD yang terdiri dari 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Ini merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. Yang ketiga adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih anggaran tahun berkenaan. Termasuk dalam transaksi penerimaan pembiayaan yang dimaksudkan untuk mengatasi defisit anggaran adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Sedangkan yang termasuk dalam pengeluaran pembiayaan daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan surplus anggaran adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Lalu yang keempat, transaksi selain kas. Prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang meliputi transaksi. Koreksi kesalahan dan penyesuaian, pengakuan aset tetap, utang jangka panjang dan ekuitas, depresiasi, dan transaksi yang bersifat accrual dan prepayment, hibah selain kas. Lalu yang kelima, koreksi kesalahan dan penyesuaian. Koreksi kesalahan pencatatan merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Sedangkan penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan. Lalu yang keenam, pengakuan aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas. Pengakuan aset tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh satuan kerja. Pengakuan aset tetap dan ekuitas sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh Satker. Pengakuan utang jika dalam hal ini adalah pengakuan utang perhitungan pihak ketiga di Satker, maka sangat terkait dengan transaksi belanja yang mengharuskan pemotongan pajak atau potongan-potongan belanja lainnya. Namun jika utang yang dimaksudkan adalah utang jangka panjang, maka hal ini timbul dari transaksi pembiayaan penerimaan yang dilakukan oleh PPKD. Lalu yang ketujuh, depresiasi. Depresiasi dilakukan untuk menyusutkan nilai aset yang dimiliki oleh Satker. Lalu yang kedelapan, transaksi yang bersifat accrual dan prepayment. Transaksi yang bersifat accrual dan prepayment muncul karena adanya transaksi yang sudah dilakukan Satker namun pengeluaran kas belum dilakukan atau accrual, atau terjadi pengeluaran kas untuk belanja di masa yang akan datang atau prepayment. Yang kesembilan, hibah selain kas. Penerimaan atau pengeluaran hibah selain kas adalah penerimaan atau pengeluaran sumber ekonomi non-kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. Lalu yang selanjutnya, contoh kasus.
khusus kendalikan anggaran, Pemda diminta perkuat sistem akuntansi berbasis accrual. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah atau Pemda wajib menerapkan standar akuntansi pemerintahan atau SAP berbasis accrual. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamatkan bahwa penerapan SAP berbasis accrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun setelah ditetapkannya Undang-Undang Keuangan Negara tersebut. Keuntungan penerapan SAP yaitu memberikan gambaran utuh atas posisi keuangan pemerintah daerah, mampu menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, mampu meningkatkan pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah, memudahkan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Sekian presentasi dari